Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya, kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri Batang yang berbahagia. Pripun kabaripun? Sehat sedaya nggih. Semoga anak-anak dan keluarga dan guru-gurunya serta yang kita sayangi dan yang menyayangi kita semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dikaruniai kesehatan, selalu dikaruniai kekuatan, selalu dikaruniai keistiqomahan dalam ibadah dan berbuat baik kepada sesama dan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu dikaruniai rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridha Allah, dengan nikmat Allah, kita masih diberikan kesempatan berjumpa walaupun sudah lama tak jumpa ini anak-anak. Jarak memisahkan kita, walaupun kita masih pembelajaran secara online, tapi yang saya harapkan anak-anak tetap semangat, anak-anak tidak boleh surut ataupun bahkan hilang semangatnya, jangan sampai. Lebih-lebih mohon maaf yang biasanya jam 6:30, jam 6 atau bahkan 5:30 sudah mandi, sudah persiapan untuk berangkat, beberapa bulan ini diuji anak-anak ya. Beberapa bulan ini anak-anak diuji dengan harus bagaimana melawan kemalasannya, bagaimana harus melawan nafsunya untuk melanjutkan tidur atau melanjutkan KBM secara online ini. Yang saya harapkan anak-anak walaupun di rumah, walaupun secara daring KBM-nya, walaupun secara online, yang saya harapkan anak-anak tetap semangat seperti biasanya, mandi jam-jamnya seperti biasanya. Yang biasa sudah mandi jam 6, silahkan mandi jam 6 ataupun setengah 6 atau ba'da subuh sudah mandi, silahkan dilanjutkan, jangan sampai berubah anak. Karena nanti ketika sudah normal ya, anak-anak akan memulai lagi itu agak susah. Kalau seumpamanya selama beberapa bulan ini anak-anak terbuai dengan kemalasan ataupun dipengaruhi oleh nafsunya untuk bermalas-malasan melanjutkan tidur ya, harus dilawan anak-anak. Ayo tetap semangat ya. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, dengan harapan semoga kelak kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang yang menyayangi kita dikaruniai syafaat pertolongan yang agung dari Rasulullah SAW, dan semoga beliau mengakui kita sebagai umatnya, serta semoga kita diberikan kekuatan, keistiqomahan, kemudahan dalam melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya dimanapun berada ya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sharing-sharing, akan berbagi berkaitan dengan dengan toleransi beragama ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di bab keempat ya. Bab keempat berkaitan dengan toleransi beragama ya. Dan mohon maaf selama ini ya masih melalui rekam suara ya anak-anak ya. Dan alhamdulillah ini sudah melalui video yang diharapkan bisa melepas rindu. Asik. Oke anak-anak, sebelum menyaksikan video ini, yang saya harapkan anak-anak udah mengambil air wudhu ya. Ambil air wudhu. Yang belum mandi, ayolah mandilah, ayolah ya. Setelah mandi ambil air wudhu, siapkan Al-Qur'annya, dibuka Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6, dibuka surat surat Yunus ayat 40-41, surat Al-Kahfi ayat 29, surat Al-Hujurat ayat 10-13, dan nanti berkaitan dengan hadisnya ya. Sudah siap anak-anak? Di samping itu juga anak-anak untuk mempersiapkan buku tulis ya, untuk diresum seperti biasanya. Mohon bab 1, 2 dan nanti 3 dan yang akan saya sampaikan ini bab keempat
mohon untuk diresum di buku tulis, nanti ketika sudah normal, sudah berangkat, nanti akan saya cek. Ngaten nggih, anak-anak nggih. Tetap semangat. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Ready? Are you ready? Oke, kalau sudah ready, ayo silakan kita baca bersama-sama surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Boleh ditirukan ya? Atau kalau malu pakai headset. Ya. Bersama-sama surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Surat Al-Kafirun ini anak-anak ya, merupakan jawaban yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad akan apa? Akan tantangan ataupun tawaran yang diberikan kepada orang kafir. Suatu ketika orang kafir Quraisy itu menawarkan sesuatu kepada Nabi Muhammad. Ya, di antaranya ada Walid bin Mughirah, ada siapa lagi? As bin Wa'il ya. Terus siapa? Al-Aswad bin Abdul Muthalib ya, dan lain sebagainya. Menawarkan kepada Nabi Muhammad seperti apa? Hai Muhammad, mau enggak kamu ikut agama saya? Mau enggak kamu menyembah Tuhan saya? Nanti kalau kamu mau, kita juga akan ikut agamamu, kita akan menyembah Tuhanmu. Ya begitu. Singkat cerita, Nabi Muhammad minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya akan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad dari orang kafir Quraisy. Singkat cerita dapatlah ya, dan diturunkanlah surat Al-Kafirun. Ini jawaban atas apa? Atas tantangan ataupun atas pertanyaan yang dilontarkan ya, yang dilontarkan dari orang kafir Quraisy itu kepada Nabi Muhammad. Jawabannya seperti apa? Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, ya ayyuhal kafirun, ayo orang-orang kafir. Ini jawabannya ya. La a'budu ma ta'budun, aku ora arep nyembah apa sing mau sembah. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'bud. Ya, dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku ya. Nanti yang akan saya sampaikan secara singkat saja ya anak-anak ya. Ya kaitannya dengan pulsa lah. Kuota internet ya. Oke. Ini membuktikan apa anak-anak? Yang pertama adalah keteguhan dan akidah keimanannya Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Kalaupun kita mau bertoleransi silakan, tidak apa-apa, berkaitan dengan sosialisasi muamalah ya, punya tetangga non muslim tidak apa-apa anak-anak ya, bersosialisasi, bergaul, mendatangi undangan dan sebagainya tidak apa-apa, asalkan dengan catatan kalau yang kaitannya dengan akidah, ibadah ya, keimanan tidak boleh ditawar-tawar. Umpama kamu diajak, yuk melu nang di tempat ibadahku, ngopo nyembah ya, ditolak dengan cara yang baik. Mohon maaf, tidak. Lakum dinukum waliyadin, untukku agama, untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya wekku, ya wekku, wekmu ya wekmu, masuk wekmu wekku ora. Ya, itu anak-anak ya. Tetapi jangan sampai kita saling bertengkar, jangan sampai.
Ya, tidak ada, apalagi kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini yang mohon maaf, ya banyak suku, banyak apa berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bahkan bahasanya saja beda. Wes tidak usah jauh-jauh keluar kabupaten lah ataupun keluar dari provinsi, tidak usah, sekecamatan saja ataupun sekabupaten Batang ini saja kan bahasanya kadang beda, itu luar biasa. Nah, dari perbedaan inilah seharusnya akan menimbulkan persatuan, karena banyaknya ini Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tetap satu juga, tidak ada pertengkarannya, jangan sampai, karena perbedaan itu indah. Coba bayangkan kakakmu, adikmu, wajahnya podo kabeh sekeluarga, indah ndak? Ya ndak indah, bisa-bisa ketuker nanti. Ya ndak indah, karena perbedaan itu indah ya. Ya, sekali lagi anak-anak, ya bahwasanya di dalam surat Al-Kafirun ini menunjukkan keteguhan keimanan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam menyikapi hal-hal yang demikian ketika diajak untuk bertukar agama ataupun bertukar sesembahan ya. Kalau kita ini terjadi pada diri kita, katakan mohon maaf, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku ya. Tidak bisa ditawar-tawar ya. Lanjut surat Yunus ayat 40-41. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li a'mali wa lakum a'malukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Ini berkaitan dengan apa? Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW akan menyampaikan isi di dalam Al-Quran, apa yang terjadi? Umatnya terbagi menjadi golongan. Siapa saja itu? Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa minhum may yu'minu bihi. Ada yang beriman kepadanya, ya, kepada Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi wa minhum man la yu'minu bihi, yang kedua ada golongan yang tidak mau beriman anak-anak. Ya, ya sudah, ini juga terjadi. Dan ini sudah sunatullah ya. Kalau Allah itu menciptakan berpasang-pasangan, ya toh, ada laki-laki, ada perempuan, ada yang kering, ada yang langsing, ada yang gendut, ya, ada yang ya seperti itulah, ya, dan lain sebagainya. Ada pasti pasangannya, ya. Nah, makanya ada yang beriman, ada yang tidak, ada yang maksiat, ada yang tidak, ada yang giat beribadah, giat maksiat, dan lain sebagainya. Ya, dan kita harus menyadari hal itu, ya, harus menyadari hal itu. Wa rabbuka alamu bil mufsidin, wa rabbuka lan pangeranmu alamu kowe ngerteni bil mufsidin maring wong-wong sing berbuat kerusakan. Dan Allah dan Tuhanmu Allah Maha mengetahui, lebih mengetahui pada orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini kembali ke fasad anak-anak. Ada yang namanya al-fasad. Al-fasad itu adalah segala bentuk kerusakan yang menimbulkan ketidaknyamanan anak-anak, ya. Segala bentuk kerusakan yang menimbulkan ketidaknyamanan. Contoh, mohon maaf, sekarang zaman sudah cuaca sudah tidak menentu. Ini bulan Oktober yang sebetulnya itu penghujan, tapi ya anak-anak tahu sendirilah yang terjadi saat ini bagaimana. Anak-anak siang hari seumpamanya di tengah lapangan yang tidak ada pembatas antara lapangan dengan langit, langsung ya cahayanya sinar matahari pasti ya Allah cetet panas, ya toh, dan lain sebagainya. Itu disebabkan karena apa? Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu semuanya disebabkan karena ulah tangan manusia. Nggih.
menebang pohon begitu saja, yang penting untung bagi dirinya, tidak memikirkan bagaimana kelanjutan hutan itu, bagaimana untuk kelanjutan anak cucunya, tidak memikirkan, yang penting untung. Ya toh? Saat ini yang terjadi seperti itu anak-anak. Ya, itu al-fasad. Ya, jangan sampai. Dan kita setidaknya giatlah untuk menanam apapun tanamannya yang baik-baiklah. Ya ditanam itu. Ya. Oh, berpahala anak-anak. Ya. Di dalam hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW disampaikan seperti apa? Barang siapa yang mau menanam tanaman ataupun menanam tumbuhan, ya maka tidak ada pahala baginya kecuali sedekah anak-anak. Maksudnya apa? Ketika kita mau menanam, terus dimanfaatkan oleh burung, oleh manusia, oleh makhluknya Allah yang lainnya. Seumpama kamu menanam pohon mangga, terus dirawat, disiram, terus sampai tinggi, sampai berbuah, sampai teduh, terus ada burung yang membuat sarang di situ, ataupun sebagai tempat berteduh ngiupe manusia ataupun hewan yang makan dedaunannya dan lain sebagainya, maka selagi itu dimanfaatkan oleh makhluknya Allah, binatang, burung ataupun manusia, maka akan mengalir pahala sedekah anak. Ya, jangan sampai berbuat kerusakan. Al-fasad yang lainnya itu adalah contohnya kemaksiatan anak-anak. Kemaksiatan itu juga merupakan al-fasad karena salah satunya menimbulkan ketidaknyamanan anak-anak. Ya toh? Dan mohon maaf, kenapa terjadi musibah, kenapa terjadi bala, ada bencana, ya gunung meletus, tsunami, banjir dan sebagainya. Itu salah satunya karena kemaksiatan. Ya monggo, ingin terjadi hal seperti itu, ya monggo. Kalau tidak ya pilihan ada di tangan kita. Ya. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Dan ketika ada yang tetap mendustakanmu wahai Muhammad, maka katakanlah faqul li amali wa lakum amalukum, katakanlah bagiku pekerjaanku, bagimu pekerjaanmu. Ya. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Ya. Kamu berlepas diri, kamu tidak bertanggung jawab atas apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Nah ini kalau seumpamanya, ingat anak-anak, ya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu, barang siapa yang melihat kemungkaran maka kita diwajibkan untuk merubahnya. Ya, yang pertama adalah fabiyadihi, fabilisanihi, fabiqalbihi. Kalau kita melihat kemungkaran maka kita harus merubahnya dengan tangan, kekuasaan ya, ataupun tangan secara fisik. Ya, yang kedua, nek seumpamanya tidak mampu dengan tangan maka dengan fabilisanihi, dengan lisannya, dengan mengingatkannya, ngandani. Kalau seumpamanya tidak mampu dengan lisan, tidak mampu dengan tangan, maka fabiqalbihi, dengan hati ataupun dengan mendoakannya. Itu anak-anak ya. Lah harus dirubah. Nah, kalau seumpamanya sudah dikandani, sudah didoakan, sudah maka serahkan itu kepada Allah, karena yang berhak membukakan pintu hatinya, memberikan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kewajiban kita adalah mengingatkan, berusaha untuk merubah. Ya, sampaikan aja, ya wis, bagimu pekerjaanmu, bagiku pekerjaanmu. Aku tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan, dan kamu tidak bertanggung jawab atas apa yang aku kerjakan. Iya, maksiat ya menanggung dosanya dan lain sebagainya. Ya. Begitu. Itu surat Yunus ayat 40, 41. Selanjutnya surat Al-Kahfi ayat 29. Dibaca bersama-sama ya. Sambut dereng. Yuk dibaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha
wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Sadaqallahul azim. Wa qulil haqqu mir rabbikum wa qulil, dan katakanlah wahai Muhammad, al haqqu mir rabbikum, al haqqu saat temene kebenaran itu mir rabbikum saking pangeranmu Allah Subhanahu wa taala. Yang maha benar itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk beriman ya beriman, barang siapa yang dikehendaki kafir ya kafir. Maksudnya apa? Yang berhak membukakan pintu hatinya, yang berhak memberikan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada toh yang mohon maaf ketika lahir dari keluarga non muslim terus berjalannya waktu mu'allaf masuk agama Islam. Ada toh? Ataupun kebalikannya kan. Hal itu karena apa? Dikehendaki Allah untuk beriman, untuk dibukakan pintu hatinya, untuk diberikan hidayah. Ada juga kebalikannya, lahir dari keluarga Islam, berjalannya waktu ya murtad. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai. Ya, inna a'tadna lidzalimina nara. Bagi orang-orang yang zalim telah disediakan yaitu neraka. Ya. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak mau menempatkan dirinya pada tempatnya. Maksudnya apa? Kalau kamu kok merasa beriman, ya melaksanakan. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya seperti itu. Nanti akan disampaikan juga konsekuensinya ketika kita beriman di dalam surat Al-Hujurat nanti ya. Seperti itu anak-anak. Ya melaksanakan ibadah, sholat. Jangan sampai tinggal sholat lah anak-anak. 5 waktu. Wis korting biyen 50 medun meneh. Ya Kanjeng Nabi minta kortingan lagi. Buat 5 seterusnya sampai 9 kali. Akhirnya sampai 5 waktu. 5 waktu. Coba bayangkan kalau dulu kita Kanjeng Nabi tidak melas ya toh. Orang melas karo dewe karo umatnya. Oh bisa-bisa 50 kali, 50 kali. Wah, Masya Allah. Susah no mboten? Susah. Wong 5 waktu saja no. 5 waktu saja kadang berat gitu. Kadang berat gitu. Ya seperti itu ya, konsekuensinya seperti itu. Kalau tidak mau beriman, tidak mau melaksanakan ibadah, ya konsekuensinya itu. Inna a'tadna lidzalimina nara. Disediakan neraka. Lah gambarannya seperti apa neraka itu? Ahata bihim suratiqa, yang mana dikelilingi oleh rasa sakit anak-anak. Tidak ada kenikmatan. Ya. Kenikmatannya tidak ada. Kesenangannya tidak ada di neraka itu. Jadi dikelilingi dengan gejolak yang sangat luar biasa, sakit banyak. Isine wong nangis, wong jerit, sakit dan lain sebagainya. Ya. Nah itu ya. Wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Dan ketika orang yang zalim itu yang dimasukkan ke neraka itu kok minta minum, maka akan dikasih air seperti besi yang mendidih. Ngeri ndak? Mengurangi rasa hausnya enggak, malah apa? Yaswil wujuh, akan menghanguskan mukanya. Malah akan menghanguskan mukanya anak-anak, ya. Seperti itu. Itu gambaran berkaitan dengan neraka itu seperti itu. Ya, the life is choice. Allah sudah mempersiapkan semuanya. Mau beriman, mau melaksanakan ibadah, Allah sudah mempersiapkan kenikmatannya, surga dengan isi-isinya yang sangat luar biasa. Kok mau melaksanakan kemaksiatan, dosa, ya Allah sudah menyiapkan dosanya. Masa Allah sudah menyiapkan azabnya yang sangat pedih. Ya, the life is choice. Hidup adalah pilihan. Allah kembalikan ke manusianya. Ya. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mau merubah keadaan pada diri mereka sendiri. Bisa syarabu, itulah minuman yang paling buruk. Wasaat murtafaqatan, tempat istirahat yang paling jelek. Ya iyalah. Ya. Oke, itu kaitannya surat Al-Kahfi ayat 29 anak-anak.
Lanjut surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 13. 10 sampai 13. Dibaca mboten? Banyak nih lumayan nih. Dibaca? Dibaca mboten? Oh dibaca, ya udah. Sambil menirukan ya? Ya. Di dalam hati tidak apa-apa, di dalam hati ditirukan. Atau mau secara keras tidak apa-apa, dijaharkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunna khairan minhum wala, mohon maaf saya ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an yakuna lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Ya, mari kita bahas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya ya, antar mukmin itu ya, orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Ikhwah di sini diumpamakan apa? Saudaranya saudara sekandung anak-anak. Ya, luar biasa berarti antar mukmin sesama kita seiman ya. Itu berarti kita adalah saudara sekandung. Bagaikan satu tubuh yang satu sama lain, ketika ada anggota tubuh yang sakit, maka semuanya akan merasa sakit. Nah, contoh saja ketika kita sakit gigi, ya toh? Apakah yang hanya merasakan sakit itu hanya giginya saja? Enggak. Badannya pada melu sakit. Bahkan mohon maaf, tetangganya saja kadang melu komyak, ya toh? Melu sengeni. Wah itu. Ya. Dan lain sebagainya. Antar mukmin itu kalbunyan ya syuddu ba'dhum ba'dhan. Bagaikan apa? Bagaikan satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Iya, seperti itu. Makanya kita diumpamakan di dalam surat Al-Hujurat ini ayat 10 ini kita adalah bagaikan saudara sekandung. Ya. Fa aslihu baina akhawaykum. Konsekuensinya kalau kita sesaudara, jika ada saudara kita satu antar mukmin yang saling bertengkar, ya berselisih, maka tugas kita adalah mendamaikan, ya, mendamaikan saudara kita yang berselisih, bertengkar dan lain sebagainya. Aja malah dibumboni, aja malah adu domba malah. Jangan ya, damaikan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya sampean kabeh oleh rahmat Gusti Allah. Ya, bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Ya, ini ayat yang ke-10 itu ini antar mukmin itu adalah saudaranya sekandung. Maka konsekuensinya kalau ada saudara seiman yang berselisih, yang bertengkar, tugas kita adalah mendamaikan.
Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairam minhum. Hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairam minhum. Maksudnya apa? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengolok-olok ya antar kaum satu dengan kaum yang lainnya. Ojo ngece. Boleh jadi apa? Khairam minhum, yang apa, yang kita ejek itu boleh jadi lebih baik daripada kita yang mengejek. Ya pasti itu. Ya, nyatanya kita ngejek ya berarti ya ngelek ngolok-ngolok ya berarti ya lebih baik dia daripada kita. Dan mohon maaf, kadang orang yang benci dengan kita itu lebih perhatian, ya toh, lebih perhatian daripada orang yang sayang kepada kita. Cari ya. Wala nisa'u min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Wahai perempuan, ya. Janganlah antar perempuan itu saling mengolok-olok. Boleh jadi khairam minhun, yang kamu olok-olok itu lebih baik daripada kamu. Pasti itu. Ngecek biasanya ya tidak ada kehidupan yang asik. Kalau mulai ada orang yang mengusik kehidupan kita, berarti menandakan di kehidupannya dia tidak memiliki kehidupan yang asik. Allah. Terus apa lagi konsekuensinya? Wala talmizu, dan jangan mencela. Wala talmizu, dan jangan mencela anfusakum, ya, di antara sampean kabeh, ya. Jangan mencela satu sama lain, ya. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan memanggil dengan panggilan gelaran, ya. Ya, amit sewu gedut domane awake gedut diundangi gembrot. Awake cungkring diundangi kocek. Dan lain sebagainya aja. Ya, itu dengan panggilan gelaran yang buruk, alqab, ya, tidak baik itu. Walaupun mohon maaf yang kita panggil itu tidak marah, ya, jangan, ya. Bisa lismul fusuqu ba'dal iman. Kalau ada yang demikian itu menandakan imannya lemah, ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah kadung melakukan itu, mengolok-olok, mencela, ya, mengolok-olok, mencela, atau bahkan tadi manggil panggilan dengan panggilan buruk, ya, dengan panggilan gelaran, ya. Maka yang harus kita lakukan adalah tobat, ya, berjanji tidak akan mengulangi, ya, menyesali atas perbuatannya dan memperbanyak perbuatan baik untuk menutupinya, ya. Dan tambah satu lagi, minta maaf kepada yang pernah kita kecewakan, yang pernah kita olok-olok, yang pernah kita cela, yang pernah kita panggil dengan panggilan gelaran itu, ya. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak mau bertobat, maka dia tergolong orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim seperti apa? Seperti yang tadi disampaikan surat Al-Kahfi itu, apa? Akan diganjar dengan neraka. Gambarannya seperti tadi, ya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran, jauhkanlah sejauh-jauhnya, ya, minadh-dhanni, dari berprasangka buruk, suudzon, ya. Inna ba'da dhanni ismun, saat temannya setengah saking dari berburuk sangka itu adalah dosa. Ya, setengah itu dosa, apa mana full. Ya, jangan berburuk sangka. Wala tajassasu, ya, dan jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan sampai mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau diri kita sudah mencari-cari kesalahan orang lain, maka kita tidak akan pernah mencari keburukan pada diri kita. Ya benar, ya, kutu di tepi pantai nampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Keburukan orang lain walaupun itu kecil kadang nampak, tetapi keburukan yang ada pada diri kita yang segede gajah saja nampak, tidak tampak, yaitu manusiawi, ya. Tapi janganlah berusaha untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Berusaha untuk tidak,
Nggih. Selanjutnya wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan jangan saling menggunjing satu sama lain, ojo glendeng ya. Lah perumpamaannya bagi orang yang glendeng itu seperti apa? Yuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Ya. Perumpamannya adalah kalau kita menggelendengi si A, maka kita bagaikan makan bangkai si A itu. Jijik enggak? Fakaritumu, maka kita akan merasa jijik. Ya. Lah ngisuk meneh nek seumpamane kita ada usaha untuk mau menggelendengi, kita harus mengumpamakan orang yang akan gelendengi itu mampu duwe dua tangan sing buatan nuanakan ketika mampu buah dan itu akan kita makan. Akhirnya tidak akan gelendengi. Kalau ada orang yang mau mengajak gelendengi orang lain, tinggalkan saja. Oh, lama kelamaan ketika walaupun seumpamanya dirimu tidak ada hanya orang panggelending, tapi ketika wis ono koncone wah melu-melu. Ya, tinggalkan kalau ada yang mau menggelendengi orang lain, ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Gusti Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Ya, ayo kalau seumpamanya wis kadung, ayat itu yang tadi saya sampaikan itu. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Allah itu Maha penerima tobat. Segera bertobat dan minta maaf. Kalau dosanya kepada Allah syaratnya hanya 3. Apa itu? Menyesali perbuatan yang telah dilakukan, menyesali kemaksiatan yang telah diperbuat, terus berjanji tidak akan mengulanginya, terus berbanyak membaca istighfar dan berbuat kebaikan ibadah kepada Allah. Nah, kalau berbuat dosa kepada orang lain ditambahi 1, minta maaf ya kepada yang pernah kita sakiti hatinya, kita buat marah, ya minta maaf itu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, saat temene kita wis menciptakan, ya ya kami telah menciptakan kamu dari min dzakarin, dari jenis laki-laki, wa unsa, dan jenis perempuan, lanang wa wadon. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, ini tujuannya untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Ketika sudah saling mengenal akan saling memahami, beradaptasi. Tidak malah kebalikannya, malah mencela, malah ngeceh, jangan. Wah, ini mohon maaf, negara ini sudah diatur sedemikian luar biasanya oleh para pendahulu kita. Ada dasarnya dasar Pancasila. Ya jangan dirubah lah. Jangan sampai kita menjadi golongan-golongan yang radikal ataupun golongan-golongan yang ikut dalam agama yang sesat dan sesaat, jangan sampai. Ya, kita Indonesia, kita agama Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu cinta damai. Islam itu menyejukkan. Islam itu merangkul bukan memukul. Itu anak-anak. Ya, jangan sampai kita menjadi Islam yang beringas, Islam yang memukul, Islam yang radikal, yang keras. Ya, sikit-sikit. Jangan sampai, ya. Jangan sampai. Karena ya walau bagaimanapun Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia itu luar biasa, banyak sekali bangsa, banyak sekali suku-suku, banyak sekali bahasanya dan lain sebagainya. Adat istiadatnya dan luar biasa. Ini sudah diatur sehingga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu. Luar biasa. Hanya di Indonesia. Berbanggalah kita yang hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kita harus menjadi garda terdepan ketika ada orang-orang yang merongrong, oknum-oknum tertentu yang ingin merongrong, ingin merubah dasar negara Indonesia, ataupun ingin merubah falsafah Indonesia dan lain sebagainya. Jangan sampai. Kita harus menjadi garisan terdepan. Kalau kita kehilangan barang, pasti kita bisa membeli lagi. Kehilangan pacar, boleh ya mencari lagi mungkin ya. Tapi kalau seumpamanya kita kehilangan negara Kesatuan Republik Indonesia, kita mau kemana, anak-anak? Makanya kita harus menjadi barisan terdepan untuk tetap mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum, satemene wong sing paling mulya di antara sampean di sisi Allah Subhanahu wa taala iku atqakum, ketakwaane, ya. Jadi bukan kekayaan, bukan kegantengan, kecantikan dan lain sebagainya, bukan rumah yang mewah ataupun magrong-magrong ataupun mobil yang kinclong-kinclong,
dan lain sebagainya, bukan itu yang menentukan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang menentukan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah satu, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah kita, bagaimana salat kita, bagaimana sedekah kita, bagaimana takwa kita menjalankan perintah-perintahnya Allah, bagaimana usaha kita untuk meninggalkan kemaksiatannya ataupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan titik ataupun syarat mulianya kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ya. Itu ya. Surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 13. Terakhir anak-anak, hadisnya mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ditirukan enggak bapaknya? Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibnu Abbas yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man lam yuqdir al-kabir wa yarham as-saghir wa ya'mur bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari. Rawahu Ahmad. An Ibnu Abbas, saking Ibnu Abbas, yarfa'uhu dirofakkan ya, ilan Nabi disandarkan ya, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat temani qala, Kanjeng Nabi sampun bersabda, laisa minna man lam yuqir al-kabir, tidak tergolong golonganku, golongan hamba, golongan umatku sing priye man lam yuqir al-kabir, yang tidak mau menghormati yang lebih besar, lebih tinggi ilmunya, ketakdimannya, usianya ya. Nah, kita harus menghormati kepada guru-guru kita yang lebih tinggi ilmunya, yang lebih tinggi umurnya ya. Kita harus takdim, hormat, karena salah satu keberkahan dari ilmu yang akan kita nanti rasakan di dalam kehidupan kita adalah satu, karena ridho guru-guru kita, ridho kiai-kiai kita, ridho ustaz-ustaz kita. Maka jangan sekali-kali anak-anakku ya membuat marah guru-guru kita, membuat marah guru-guru kita. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ingin mendapatkan keberkahan ilmu ya, jangan sampai membuat marah guru-guru kita. Dan tidak ada, mohon maaf anak-anak, guru-guru yang menyuruh kepada keelekan, kemaksiatan, tidak ada. Saya yakin itu di Indonesia tidak ada ya. Makanya ayolah ya, lebih ta'zimlah kepada guru-guru kita. Perbaiki bagaimana cara kita bertutur kata, bagaimana cara bersikap dan lain sebagainya. Begitu juga kepada orang tua kita ya, jangan sampai ya, jangan sampai kita membuat hati orang tua marah ya, jangan sampai ya. Susah itu. Ridho Allah fi ridho walidain, ridho Gusti Allah yang terletak pada ridho kedua orang tua. Orang tua kemarin sudah saya sampaikan, ada beberapa ya toh, orang yang memberikan ilmu kepada kita yaitu bapak ibu guru kita, orang yang melahirkan kita siapa, bapak ibu kita, orang yang menyebabkan pasangan kita lahir siapa, itu bapak ibu mertua kita. Kita harus hormat semuanya itu ya. Wa yarham as-saghir, dan yang tidak mau menyayangi yang kecil ya, secara kedhaifannya, kelemahannya, lemah secara ilmu, lemah secara fisik, lemah secara umur, di bawah kita lah ya. Kita harus juga menyayangi kepada adik-adik kita, kepada yang lebih ya, itu kita harus menyayangi. Wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, yang mau yang beramar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi kalau kita mau diakui golongan umatnya Nabi Muhammad SAW, maka 3 hal harus kita lakukan. Apa itu? Menghormati yang lebih besar, yang lebih tua, besar ilmunya, besar ketakdimannya, akhlaknya ya, besar umurnya, lebih tua ya. Dan wa yarhamas saghir, yang kalau kita mau tergolong umatnya Nabi Muhammad, maka kita harus menyayangi yang lebih muda, yang lebih kecil ya, kecil dari umurnya, dari keilmuan dan lain sebagainya, menyayangi ya. Wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, yang terakhir kalau kita mau termasuk golongan umatnya Nabi Muhammad, mau beramar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu apa? Amar ma'ruf mengajak kepada kebaikan, nahi mungkar mencegah kepada kemungkaran. Ketika ada teman kita, tetangga kita dan lain sebagainya yang mau melakukan kemaksiatan, diingatkan.
Ya, urusannya mau atau tidak urusannya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kewajiban kita adalah apa? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam hal wa tawassaw bil haqqi, dalam hal kebaikan, wa tawassaw bis sabr, dan dalam hal kesabaran. Diingatkan ya. Nah, cegah, ajak kebaikan, cegah kepada kemungkaran. Itu saja anak-anak yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk diresum ya anak-anak ya. Bab yang keempat ini mohon untuk diresum di buku tugasnya, dan bab 1, bab 2, bab 3 juga diresum di buku tulisnya. Nanti ketika sudah normal berjumpa kembali dengan saya, akan saya cek anak-anak. Oke. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga yang sebentar ini bermanfaat fid dunya hatal akhirah, bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Dan semoga kita selalu dikaruniai ilmu yang bermanfaat, dijauhkan dari kebodohan, dimudahkan dalam segala hajat kita, min hawaijid dunya wal akhirah. Begitu juga hajat kedua orang tua kita, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dikaruniai rezeki yang halal dan thayyiban, yang halal, yang baik, yang mubarak, yang barokah, yang manfaat, yang banyak sebagai modal kita untuk thalabul ilmi. Dan semoga kedua orang tua kita selalu dikaruniai kesehatan, panjang umurnya, umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya segala kelebihan semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan datangnya dari diri saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.